Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari grup H akan mempresentasikan jawaban dari tugas P9T1, P9T2, dan soal sendiri beserta jawabannya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NPM terakhir 054. Perkenalkan, nama saya Sabila Oktaviona dengan NPM akhir 074. Perkenalkan, saya Aisyah Holifatur Rashidah dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, saya Imania Safitri dengan NPM akhir 175. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal 9C1. Dimas Company memproduksi meja. Kebanyakan produk meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, persediaan meja jadi muncul dalam tabel sebagai berikut. Harga jual katalog 2022, meja model A sebesar 450, meja model B sebesar 480, meja model C sebesar 900, meja model D sebesar 1050. Untuk biaya FIFO per daftar persediaan 31 Desember 2022, meja model A sebesar 470, meja model B sebesar 450, meja model C sebesar 830, meja model D sebesar 960. Untuk estimasi biaya menyelesaikan dan menjual pada meja model A sebesar 50, meja model B sebesar 110, meja model C sebesar 260, meja model D sebesar 200. Dan untuk harga jual katalog 2023 yaitu meja model A sebesar 500, meja model B sebesar 540, meja model C sebesar 900, meja model D sebesar 1.200. Untuk katalog 2022 itu sudah tidak berlaku sampai November 2022 dan katalog 2023 berlaku sejak 1 Desember 2022. Semua harga katalog adalah itu dari diskon biasa. Dan instruksinya yaitu pada nilai berapa masing-masing dari keempat meja tersebut seharusnya muncul dalam catatan persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan lower of FIFO cost or net realizable value untuk penilaian persediaan berdasarkan masing-masing item. Next. Kita mencari emisinya dulu dengan mengurangi harga jual dengan estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Pada meja model A, harga jualnya 500 dikurangi estimasi biaya menyelesaikan dan menjual sebesar 50 dan hasilnya 450. Meja model B 540 dikurangi 110 hasilnya 430. Meja model C 900 dikurangi 260 sebesar 640. Meja model D 1200 dikurangi 200 hasilnya 1000. Dan untuk LCNFP-nya yaitu dicari nilai yang paling rendah, yaitu meja model A LCNFP-nya 450, meja model B LCNFP-nya 430, meja model C LCNFP-nya 640, dan meja model D LCNFP-nya 1000. Nah, untuk nilai persediaan masing-masing meja model A yaitu 450, meja model B 430, meja model C 640, meja model D 960, dan untuk total dari nilai persediaan masing-masing meja yaitu 2480. Next. Selanjutnya yaitu soal 9.2. Jadi di sini Garcia Home Improvement PLC memasang pelapis dinding, jendela, dan pintu kaca kisi-kisi pengganti untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium.
Perusahaan sedang dalam proses penyiapan laporan keuangan tahunannya untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alsid, pengawas Garcia, telah mengumpulkan data berikut mengenai inventaris. Pada tanggal 30 Mei 2022, saldo akun persediaan bahan baku Garcia adalah 408.000 pounds dan allowance to reduce inventory to NRV-nya memiliki saldo kredit sebesar 27.500 pounds. Alsid meringkas biaya persediaan dan data pasar yang relevan pada tanggal 31 Mei 2022 dalam jadwal di bawah ini. Alsid menugaskan Patricia Deveraux, seorang pekerja magang dari perguruan tinggi setempat, untuk menghitung jumlah yang seharusnya muncul pada laporan keuangan Garcia per 31 Mei 2022 untuk persediaan berdasarkan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada setiap item dalam persediaan. Deveraux menyatakan kekhawatirannya atas penyimpangan dari prinsip biaya historis. Jadi di sini sudah diketahui biaya dan harga jualnya serta NRV-nya dari masing-masing item. Jadi aluminium siding harga belinya itu 70.000 dan harga jualnya sebesar 64.000 pounds. Lalu nilai NRV-nya sebesar 56.000 pounds. Untuk item cedar shake siding, biayanya 86.000, harga jualnya 94.000 dan NRV-nya 84.800. Untuk item lavender glass doors, biayanya 112.000 dan harga jualnya 186.400 serta NRV-nya 168.300. Untuk item yang terakhir yaitu Telmar Windows, biayanya 140.000, lalu harga jualnya 154.800 dan NRV-nya 140.000. Jadi di sini soalnya pada poin A yang pertama, tentukan saldo yang tepat dalam allowance to reduce inventory to NRV pada 31 Mei 2022. Lalu poin A yang kedua, untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode kerugian karena perubahan allowance to reduce inventory to NRV. Lalu soal poin B, jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada inventaris. Next. Jadi ini jawaban dari poin A yang pertama. Dari soal sudah diketahui tabel NRV-nya, jadi kita langsung menentukan nilai LCNRV-nya atau nilai yang terendahnya. Pada item aluminium siding, biaya 70.000 lebih besar daripada nilai NRV-nya sebesar 56.000. Jadi LCNRV-nya kita ambil dari nilai NRV-nya. Lalu cedar shake shading biayanya sebesar 86.000 pounds. Itu lebih besar daripada nilai NRV-nya sebesar 84.800. Jadi nilai LCNRV-nya kita ambil dari nilai NRV-nya. Untuk item lavender glass doors, biayanya sebesar 112 pounds, itu lebih kecil daripada nilai NRV-nya sebesar 168.300. Jadi nilai LCNRV-nya diambil dari nilai biaya, karena itu lebih kecil daripada nilai NRV-nya. Lalu untuk item thermal windows, biayanya sebesar 140.000 pounds, itu nilai NRV-nya sama dengan biayanya, yaitu sebesar 140.000 pounds. Jadi nilai LCNRV-nya juga sama 140.000 pounds. Lalu untuk kolom selanjutnya kita mencari selisihnya atau loss-nya. Di sini
selisih dari aluminium siding sebesar 14.000 pounds, shader siding sebesar 1.200 pounds. Lalu untuk item laved glass door dan thermal windows 0 pounds karena diambil dari biaya harga belinya. Jadi saldo allowance to reduce inventory to NRV sebesar 15.200 pounds. Untuk jawaban soal 92 yang poin A2, ditanya berapa jumlah keuntungan atau kerugian yang seharusnya dicatat dan menggunakan metode loss method karena adanya perubahan di akun allowance to reduce inventory to NRV. Jadi, karena saldo sebelumnya allowance to reduce inventory to NRV itu ada di sebelah, ada 27.500 di sebelah kredit. Nah, tapi pada tanggal 31 Mei 2022, saldo allowance to reduce inventory to NRV itu sebesar 15.200 didapat dari jawaban soal A1. Kemudian, eh, untuk mencari saldo balance dari allowance to reduce inventory, maka kita harus mencari selisihnya, yaitu 27.500 dikurangi 15.200, sehingga totalnya menjadi 12.300 pounds. Jadi untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022, terdapat keuntungan sebesar 12.300 pounds yang seharusnya dicatat karena perubahan dalam allowance to reduce inventory to NRV. Jadi eh, jurnalnya allowance to reduce inventory to NRV pada gain on recovery of inventory sebesar 12.300 pounds. Next. Untuk jawaban soal kedua yaitu 9.2 yang B, ditanya jelaskan alasan penggunaan LCNRV yang diterapkan di pencatatan persediaan. Jadi aturan LCNRV itu digunakan dalam akuntansi persediaan untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan di laporan keuangan tidak melebihi nilai yang sebenarnya dapat direalisasikan atau dijual oleh perusahaan. Nah, LCNRV itu juga akan membantu perusahaan dalam hal yang pertama itu mencegah overstatement. Karena LCNRV ini kan menggunakan nilai yang paling rendah kan. Jadi nilai yang dicatat di persediaan itu tidak akan melebihi nilai yang dijual oleh perusahaan. Jadi mencegah overstatement. Untuk yang kedua, nilai persediaan itu sesuai dengan kondisi pasar. Karena LCNRV ini akan membantu perusahaan dalam mencatat persediaan yang lebih rendah dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Jadi informasi yang dilaporkan di laporan keuangan itu lebih akurat. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari grup A. PT Interior Indah memiliki 8 jenis furnitur dalam persediaan per 31 Desember 2024. Berikut ini adalah informasi mengenai setiap barang. Yang pertama, meja belajar. Biaya FIFO-nya sebesar 1.200.000, estimasi biaya penyelesaian dan penjualannya 150, harga jual katalog 1.250.000. Yang kedua, rak buku. Biaya FIFO-nya sebesar 800.000, estimasi biaya penyelesaian dan penjualannya 100.000, harga jual katalognya 950. Yang ketiga, lemari pakaian, biaya FIFO-nya 2.500.000, estimasi biaya penyelesaian dan penjualannya 250, harga jual katalognya 1.900.000. Instruksinya yaitu tentukan berapa nilai yang harus dicatat di laporan keuangan 31 Desember 2024 untuk masing-masing barang berdasarkan pendekatan lower of cost or net realizable value atau LCNRV secara individual. Jawaban untuk pertanyaan grup H yang pertama, barang meja belajar dengan harga belinya atau FIFO-nya 1.200.000, harga jual katalognya tahun 2025 yaitu 1.250.000, estimasi penjualan dan penyelesaiannya 150. Total NRV-nya yaitu 1.100.000 dari 1.250 dikurangi 150. Kemudian LCNRV-nya yaitu diambil yang paling kecil antara harga beli 1.200.000 dibandingkan dengan hasil NRV. Jadi diambil yang paling kecil yaitu 1.100.000.
100 untuk LCNRV-nya. Kemudian ada rak buku. Rak bukunya harga belinya 800.000, harga jual katalognya 950, estimasi penjualan dan penyelesaiannya 100, NRV-nya 850 dari 950 dikurangi 100 sama dengan 850, LCNRV-nya diambil dari harga beli yang paling kecil dibandingkan NRV-nya yang terlalu besar yaitu 850. Kemudian lemari pakaian yaitu harga belinya 2.500.000, harga jualnya 1.900.000, estimasi penjualan dan penyelesaiannya 250, NRV-nya 1.650 dari 1.900.000 dikurangi 250, LCNRV-nya 1.650 dari total NRV yang diambil lebih kecil dibandingkan harga beli Vivo 2.500.000. Jadi nilai masing-masing barang yaitu meja belajar sebesar 1.100.000, rak buku 800.000, lemari pakaian 1.650.000. Sekian presentasi dari grup H, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.